Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bapak di pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran mengenai pemrograman dasar. Kali ini kita akan belajar mengenai debugging. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kalian dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran yang nanti Bapak akan sampaikan. Sebelum kita mulai ke materi, terlebih dahulu kita berdoa dengan mengucap basmalah. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kita diberikan kemudahan, keselamatan, sehingga kita akan mudah menyerap ilmu-ilmu yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Baik, untuk proses debugging adalah proses mendeteksi dan menghapus bug atau potensial error dalam kode yang dapat menyebabkan sistem tidak dapat berfungsi dengan baik atau crash atau error. Biasanya bug muncul karena adanya kesalahan dibuat dari desain program atau source code yang digunakan oleh programmer. Pada dasarnya debugging dianggap sebagai suatu proses menghilangkan bug dari suatu program. Sejarah kata debugging sendiri mengacu pada waktu komputer masih berbentuk fisik besar sebesar kamar yang waktu itu pihak militer Amerika Serikat pada tahun 1945 dengan menggunakan komputer yang bernama Mark I. Pada saat itu komputer tidak berfungsi dengan semestinya. Setelah diperiksa ternyata ada salah satu bagian perangkat keras terdapat serangga yang tersangkut. Setelah diangkat, komputer dapat berfungsi dengan baik. Maka sejak itu kata bug melekat pada masalah-masalah komputer, yaitu masalah yang awalnya karena adanya serangga. Yang pertama perlu Bapak jelaskan lagi mengenai bug dan debugging. Bug sendiri identik dengan segala macam cacat dalam program, misalnya cacatnya tampilan yang sedikit salah, berantakan, kemudian crash. Bug security karena semua user bisa melakukan akses maupun out of memory atau keluar dari memori jika jumlah user terlalu banyak. Beberapa sumber bug diantaranya salah. Yang pertama salah desain, salah implementasi atau coding, salah konfigurasi, dan sebagainya. Sering banyak dijumpai dari sekian banyak bug adalah dari sisi implementasi atau coding, misalnya kesalahan logika, kesalahan aritmatika. Kemudian penggunaan dalam pemakaian bahasa pemrograman atau menggunakan framework tertentu. Untuk bug sendiri seringkali kita jumpai sebagai contoh menemukan bug program. Nah, itu akan terlihat di layar monitor berwarna merah, itu menandakan adanya bug program. Selanjutnya contoh menemukan bug program pada aplikasi sebagai contoh pada bukalapak.com. Nah, itu terlihat yang berwarna hitam itu menandakan adanya bug. Bug biasanya berpengaruh kepada tampilan yang banyak kesalahan atau tanda merah atau program tidak bisa dijalankan. Kemudian selanjutnya untuk masalah bug kita dapat lihat di tampilan layar
yaitu pada aplikasi pengisian ketua kelompok yang tidak dapat diinput. Itu adalah salah satu dari bentuk dari bug pada sebuah aplikasi. Itu salah satu dari kesalahan atau bug. Untuk beberapa bug atau kesalahan yang lain atau yang umum dijumpai diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, lalai dalam menginisialisasi atau mereset variabel, yaitu ketika diulang-ulang kembali ternyata ada kesalahan. Itu salah satunya bentuk dari bug. Sebagai contoh, kita membuat suatu program pada saat dijalankan, awalnya kita bisa buka untuk programnya, selanjutnya kita ulang kembali, ternyata terjadi kesalahan atau terlihat suatu kesalahan. Kemudian untuk bug yang B, menggunakan try catch secara sepihak dengan membungkus seluruh fungsi dalam satu try expect yang berdampak pada tidak diketahui secara jelas sumber error yang sesungguhnya. Nah, ini bug yang tidak teridentifikasi, jadi tidak terlihat kesalahannya di mana. Kemudian yang C, bentuk bug yang spesifik terhadap bahasa adalah bug manajemen memori di bahasa C++, di mana kesalahan mengakses memori di C++ mudah terjadi dan umumnya menyebabkan crash. Itu adalah bentuk dari bug secara umum yang sering kita jumpai. Selanjutnya kita akan jelaskan mengenai debug mode. Debug mode sendiri sangat berguna untuk menelusuri error atau hanya sekedar melakukan trace terhadap kode-kode dan variabel yang ditulis. Sebagai contoh, pada saat kita melakukan compile atau build, terdapat warning maupun pesan error yang nampak. Akan tetapi saat aplikasi dijalankan melakukan fungsi tertentu, program menjadi hang, bahkan tidak direspon. Terjadi karena faktor salah satunya aplikasi dibuat menggunakan Windows operating system, tetapi codingnya menggunakan Linux. Nah, jadi penggunaannya berbeda operating systemnya. Setelah dijalankan terdapat error. Misal solusinya dengan kejadian tersebut adalah dengan menyertakan atau memerlukan file DDL atau Dynamic Link Library yang di-copy ke dalam satu folder dengan aplikasi tersebut dan ternyata berjalan normal. Nah, ini adalah solusi dari adanya kesalahan atau not responding atau hang atau bisa dikatakan bug. Selanjutnya yang kedua, release atau release mode. Release mode digunakan pada saat build dengan library tanpa disertai informasi debug, sehingga ukuran file aplikasi yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Keuntungan menggunakan mode release, yang pertama, jika ingin menjalankan aplikasi komputer lain akan menyebarnya aplikasi tersebut melalui internet, sebaiknya menggunakan release mode pada saat melakukan build. Yang kedua, file lebih kecil dalam segi ukuran. Kemudian yang C, release lebih aman dan potensi injeksi kode-kode seperti virus, malware dan lain-lain dari orang yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah keuntungan menggunakan mode release. Kemudian untuk yang ketiga, hubungan antara bug, debug, dan release dalam pemrograman akan menjumpai istilah debug. Debug sendiri identik dengan usaha menemukan dan memperbaiki kesalahan atau bug dari program yang dibuat, sedangkan release pada saat dijalankan atau build program tersebut
tidak terlacak atau tidak terlihat suatu bug menghasilkan ukuran file menjadi lebih kecil. Secara garis besar, proses debug dalam pemrograman adalah mencari atau melacak letak baris kode yang mengandung kesalahan, baik kesalahan fatal maupun ringan pada saat melakukan build compile. Nah, untuk materi mengenai debugging sudah selesai. Jika kalian belum jelas, silahkan bertanya, atau kalian bisa isi di kolom komentar pada Google Classroom atau di YouTube Bapak. Selanjutnya ada tugas untuk kalian, yaitu tugas mandiri menjawab pertanyaan dari 1 sampai 5. Dan yang kedua, tugas untuk mengidentifikasi mengenai bug, debug, release, dan solusi. Untuk tugas-tugas bisa kalian kirim melalui Classroom. Demikian yang Bapak sampaikan. Bapak harap kalian semua mengerjakan tugas-tugas dengan baik sebagai nilai tambah kalian, dan supaya kalian lebih paham mengenai bug, debug, dan release serta debugging. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.